Citta Gahapati mengatakan, dalam hal ini saya datang pada Sang Buddha bukan atas dasar sada, bukan atas dasar keyakinan. Mengapa? Karena saya sudah mengalami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak di antara kita umat Buddha yang mempunyai anggapan bahwa kita hendaknya tidak percaya bahkan terhadap ajaran Buddha sebelum kita membuktikan. Apakah pandangan demikian, anggapan demikian memang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha? Dan apakah kita tidak boleh percaya terhadap ajaran Sang Buddha walaupun kita belum membuktikan? Sebenarnya Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya terhadap ajaran beliau sebelum dibuktikan. Kita boleh percaya, kita boleh yakin ajaran beliau sebagai ajaran kebenaran walaupun kita belum membuktikan. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah percayanya, bukan masalah yakinnya, tetapi adalah ketika kita hanya berhenti pada percaya, ketika kita hanya berhenti pada yakin. Kalau kita hanya berhenti pada percaya, berhenti pada yakin saja, itu hanya ada dua kemungkinan. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, ternyata bukan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita percayai, yang kita yakini, ternyata itu memang sebuah kebenaran. Nah, sehingga di sini, anjuran Sang Buddha adalah bagaimana kita meyakini, kita mempercayai sesuatu, tetapi kemudian tidak buktikan. Ada yang mengatakan percaya dan yakin itu berbeda. Percaya adalah sesuatu yang belum dibuktikan, sedangkan keyakinan adalah sesuatu yang sudah dibuktikan. Tidak demikian, keyakinan pun juga bukan berarti merupakan sesuatu yang telah dibuktikan. Ada sebuah cerita. Suatu kali, seorang perumah tangga bernama Citta bertemu dengan kaum Niganta, kaum Jainisme. Pada waktu itu, pemimpin Jainisme yaitu Niganta Nyataputta bertanya kepada Citta, perumah tangga, "Wahai Citta, apakah kamu yakin?" Dengan menggunakan istilah sadda hati, yang kalau diterjemahkan adalah yakin atau percaya. Apakah kamu percaya, apakah kamu punya keyakinan terhadap apa yang disabdakan Sang Buddha bahwa ada kondisi batin yang bebas dari vitaka dan wicara? Kondisi batin ini tidak lain dalam ajaran Buddha adalah pencapaian jana kedua. Apa jawaban dari Citta Gahapati? Dia mengatakan, dalam hal ini saya tidak berdasar pada keyakinan terhadap ucapan Sang Buddha. Nah, mendengar demikian, Niganta dan para muridnya, wah, senang sekali. Mereka berpikir bahkan murid Sang Buddha sendiri tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sang Buddha. Tetapi kemudian Citta Gahapati bertanya, mana yang lebih baik? Sada atau nyana? Sada adalah keyakinan, atau dengan kata lain adalah percaya. Keyakinan, percaya, atau nyana pengetahuan. Bahkan Niganta pun mengatakan pengetahuan jauh lebih baik ketimbang sada, keyakinan, ketimbang percaya. Nah, kemudian Citta Gahapati mengatakan, dalam hal ini, dalam
pernyataan Sang Buddha bahwa ada kondisi batin yang bebas dari vitaka dan wicara. Saya datang pada Sang Buddha bukan atas dasar sada, bukan atas dasar keyakinan. Mengapa? Karena saya sudah mengalami. Bagi mereka yang belum mengalami harus yakin, harus punya keyakinan. Tetapi ketika sudah mengalami, itu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dalam kita mempelajari ajaran Buddha, mempraktikkan ajaran Buddha, tidak harus semuanya dibuktikan terlebih dahulu, baru kemudian percaya. Bahkan seharusnya percaya terlebih dahulu, yakin terlebih dahulu, baru kemudian kita buktikan. Nah, oleh sebab itu, kalau berbicara keyakinan, sada itu ada dua. Yang pertama adalah amulika sada, yang kedua adalah mulika sada. Amulika sada adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ini yang memang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Artinya tidak ada reason, tidak ada alasan, tidak ada dasarnya, pokoknya percaya, pokoknya yakin. Nah, yang kedua yang dianjurkan Sang Buddha adalah mulika sada, keyakinan yang punya dasar, keyakinan yang ada logikanya, ada alasannya. Tetapi apakah keyakinan yang berdasar ini harus kemudian dialami terlebih dahulu? Tidak. Maka di dalam salah satu buku Nyaya Bindu, ada seorang biku bernama Dignaga yang mengatakan bahwa yang disebut mulika sada itu seperti misalnya ada seorang perempuan yang datang dari gunung dengan rambut basah, dengan pakaian basah, membawa seember air. Lantas kemudian kita yang melihat perempuan tersebut akan beranggapan, akan punya keyakinan bahwa di gunung tersebut pasti ada air. Nah, tetapi apakah seseorang yang punya keyakinan tersebut sudah pergi ke gunung? Tidak. Dia hanya melihat perempuan tadi membawa air dengan rambut basah, pakaian basah. Maka atas dasar ini kemudian muncul keyakinan di gunung tersebut ada air. Nah, demikian pula berkaitan dengan Dhamma juga sama. Kita punya keyakinan dengan berbagai macam alasan. Misalnya apa? Kita punya keyakinan bahwa nibbana, lenyapnya kotoran batin adalah kebahagiaan. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita punya keyakinan? Ada alasannya. Padahal kita belum mengalami. Alasannya apa? Alasannya adalah sekarang kita memiliki kotoran batin. Dan sekarang kita mengalami dengan pikiran kita dikuasai kotoran batin, kita menjadi menderita. Maka atas dasar itu kita berkesimpulan, kita punya keyakinan kalau kotoran batin ini lenyap, pasti di situ akan ada kebahagiaan. Itulah nibbana. Nah, di sini walaupun kita belum mengalami nibbana, kita punya keyakinan bahwa nibbana itu ada atas dasar, atas alasan tertentu. Dan itulah keyakinan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian, dalam kita menanggapi ajaran Buddha, sangat dibutuhkan percaya, sangat dibutuhkan keyakinan, walaupun kita belum mengalami. Yang terpenting, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, kemudian kita buktikan bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita yakini adalah memang sebuah kebenaran.